gitu. Materi tentang model-model konsep kurikulum dengan topik model kurikulum rekonstruksi sosial dan model kurikulum teknologis. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu model rekonstruksi sosial. Model rekonstruksi sosial adalah model kurikulum yang berorientasi pada masa depan dan menempatkan pendidikan sebagai alat utama untuk mengubah, memperbaiki, dan membangun kembali tatanan masyarakat agar lebih adil, demokratis, dan manusiawi. Cara rekonstruksi sosial tidak terlalu menekankan kebebasan individu. Mereka ingin meyakinkan murid-muridnya bagaimana masyarakat membuat warganya seperti yang ada sekarang dan bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pribadi warganya melalui konsensus sosial. Dalam konteks kurikulum, rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat, politik perkembangan ekonomi. Pendukung kurikulum rekonstruksi sosial memberikan komitmen yang tinggi pada ide sosial yang dibatasi oleh konsensus sosial. Dalam pandangan rekonstruksi sosial, problematika masyarakat setiap saat muncul sejalan dengan percepatan informasi, teknologi, ekonomi, politik, bahkan arus budaya yang mengharuskan yang setiap pendidikan kurikulum dapat memberikan tawaran solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kurikulum rekonstruksi sosial ini bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Pendukung kurikulum rekonstruksi sosial yakin bahwa permasalahan yang muncul tidak harus diperhatikan oleh pengetahuan sosial saja, tetapi oleh setiap disiplin ilmu, termasuk ekonomi, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu model kurikulum teknologis. Konsep kurikulum berbasis teknologi dalam pendidikan sebenarnya telah dirintis sejak zaman Yunani oleh filsuf Aristoteles yang berpegang pada realisme, di mana hasil belajar siswa didasarkan pada ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kata teknologi terdiri identik dengan alat. Seiring perkembangan zaman, teknologi terus berkembang dan mempengaruhi berbagai aspek kebutuhan manusia, termasuk dalam bidang pengajaran di sekolah. Karakteristik kurikulum teknologi ini berbeda dengan model kurikulum lainnya seperti kurikulum humanistik, rekonstruksi sosial, maupun kurikulum akademik. Kurikulum ini lebih sering menggunakan istilah pengajaran daripada pendidikan karena berorientasi pada aspek ilmiah dan berbasis sains. Sejak dulu, teknologi pengajaran memang sudah digunakan, meskipun pada awalnya masih sederhana seperti papan tulis, kapur, penggaris, tinta, dan penghapus. Pada era modern, teknologi yang digunakan dalam pengajaran meliputi radio, film, proyektor, overhead projector, TV, video, komputer, dan lain sebagainya. Teknologi ini tidak hanya digunakan dalam proses penyampaian kurikulum saja, tetapi juga dalam bidang bisnis, militer, industri, dan lain-lainnya. Dalam penerapannya, teknologi dalam bidang pengajaran terdiri dari dua bagian utama, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Contoh dari perangkat keras yaitu radio, proyektor, TV, komputer, dan alat peraga lainnya. Teknologi ini berfungsi sebagai alat bantu visual dalam proses belajar mengajar. Penggunaan teknologi ini akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan perangkat lunak seperti program pengajaran, evaluasi, manajemen implementasi kurikulum, dan latihan kompetensi. Akhir-akhir ini, pengajaran berbasis teknologi ini digunakan untuk mengembangkan kompetensi siswa. Kompetensi tersebut dipecahkan menjadi indikator-indikator kecil yang disebut perilaku,
yang dapat diamati dan dapat diukur secara objektif. Dalam kurikulum teknologi, penekanan diberikan pada konsep mastery learning atau belajar tuntas, di mana setiap siswa harus menguasai materi sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Keberhasilan siswa diukur melalui penguasaan materi yang dibuktikan dengan serangkaian tes atau ujian, serta menunjukkan perubahan perilaku yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai contohnya, yaitu siswa dianggap berhasil jika mampu menyelesaikan soal matematika mulai dari yang sederhana seperti pengurutan angka dan penjumlahan, hingga yang lebih rumit seperti perkalian dan perhitungan kompleks lainnya. Kelebihan dari model kurikulum teknologis sebagai berikut, yaitu yang pertama, berorientasi pada kompetensi. Dirancang untuk menghasilkan kompetensi spesifik yang terukur hingga lulusan siap menghadapi tuntutan dunia kerja secara langsung. Yang kedua yaitu efisiensi dan terukur, yaitu menggunakan pendekatan sistematis berbasis tujuan sehingga hasil belajar dapat diukur dengan jelas dan akurat. Yang ketiga yaitu relevan dengan kebutuhan industri. Materi disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, menjadikan lulusan lebih mudah beradaptasi di dunia profesional. Yang keempat yaitu mendorong inovasi pembelajaran, memanfaatkan media, teknologi, dan pendekatan instruksional modern yang membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Yang kelima yaitu dapat diadaptasikan dan dapat diperbarui, lebih fleksibel dalam menyesuaikan konten dalam perkembangan zaman, teknologi, dan perubahan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu kekurangan dari model kurikulum teknologis ini, yaitu yang pertama mengabaikan aspek humanistik, terlalu fokus pada efisiensi dan kompetensi teknis sehingga dimensi nilai, moral, karakter, dan seni kemanusiaannya sering terabaikan. Yang kedua yaitu siswa cenderung pasif. Pendekatan yang sangat terstruktur dan terprogram dapat membatasi kreativitas, spontanitas, dan inisiatif belajar siswa. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada teknologi. Membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai. Sekolah dengan sumber daya terbatas akan kesulitan mengimplementasikannya serta optimal. Yang keempat yaitu reduksi pendidikan menjadi produksi. Memandang pendidikan sebagai proses produksi output yang terstandar dapat mengurangi makna pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Yang terakhir yaitu perubahan teknologi yang cepat. Materi yang diajarkan bisa cepat usang karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, sehingga kurikulum harus terus diperbarui secara berkala. Baik, sekian dari pembahasan materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.